Selamat malam, Kak. Selamat malam. Baik, sebelumnya aku mau berterima kasih dulu nih ke Kakaknya. Makasih ya, Kak, udah mau meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Kakak pada malam hari ini. Makasih juga udah mau jadi salah satu narasumber aku di interview aku kali ini. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Kenalin, nama aku Fulcalia Faida. Aku salah satu mahasiswi Telkom University, Fakultas Ilmu Terapan, Prodi D3 Sistem Informasi. Kalau kakaknya dari namanya siapa, pekerjaannya apa, terus tinggal di mana, Kak? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama kakak adalah Mas Tio Rosa Gupara, bisa dipanggil Kak Tio. Kak Tio saat ini bekerja di TVRI Jambi sebagai sutradara dan tinggal di Jambi. Oke, baik, Kak. Di sini aku mau interview kakak sekitar tentang kasus kriminalitas ya, Kak. Jadi aku langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Apa pendapat kakak tentang peningkatan angka kejahatan yang terjadi di negara ini dalam beberapa tahun terakhir? Kalau menurut sepengetahuan kakak, kemudian kakak sebagai orang media juga, dari ke tahun ke tahun itu mengalami peningkatan ya, itu Oke, jadi di menurut Indonesia khususnya. Oke, baik. Jadi menurut kakak angka kejahatan yang terjadi di negara ini cukup meningkat gitu ya, Kak? Betul. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Bisakah kakak ceritakan bagaimana pengalaman kakak atau kerabat maupun keluarga ketika mengalami sebuah kasus kriminalitas? Alhamdulillah sih kalau untuk pribadi kakak belum pernah ya. Tapi kalau untuk keluarga kakak, saudara kakak pernah mengalami hal itu, yaitu berupa kehilangan kendaraan bermotor. Seperti itu. Oke, baik. Jadi salah satu keluarga kakak pernah ngalamin kasus kriminalitas, yaitu ini ya, kasus kehilangan motor gitu ya, Kak? Betul. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan pengalaman keluarga kakak itu, apa ya faktor yang mendorong seseorang tuh melakukan tindak kejahatan, Kak? Baik, seorang melakukan tindak kejahatan itu ada beberapa faktor ya, yang pernah kakak pelajarin sebagai seorang media dan kakak sarjana juga. Jadi beberapa faktor tersebut adalah salah satunya adalah itu faktor kesempatan. Orang yang tadinya tidak akan melakukan dan karena melihat adanya sebuah kesempatan, apalagi dilanjutkan dengan tindakan ekonomi, dengan perilaku ekonomi, mungkin orang itu akan terhasut secara nggak langsung atau tidak langsung untuk melakukan sebuah kejahatan atau kriminalitas. Itu yang pertama, artinya kesempatan ya. Iya. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Perlu diketahui akhir-akhir ini kan ekonomi negara kita kan semakin menurun, ya kan? Angka pengangguran meningkat, kan? Terus kebutuhan makin mahal dan lain sebagainya. Kakak itu ya faktor ekonomi. Oke, Seperti baik. itu sih. Oke, jadi salah satu faktornya itu yaitu tadi karena adanya kesempatan sama dari segi ekonomi ya, Kak? Ekonomi. Jadi, Iya. adanya krisis Itu ekonomi. faktornya. Oke, baik. Faktor yang penting itu dua itu ya, orang melakukan tindakan kriminalitas tuh rata-rata itu kesempatan dan yang kedua faktor ekonomi. Oke, baik, Seperti itu. Kak. Dan yang ketiga faktor dan lain-lain. Oke. Langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Menurut kakak bagaimana sih pelayanan serta tindakan kepolisian terhadap pelaporan sebuah kasus kriminalitas dari masyarakat? Kalau dari pengalaman pribadi belum ada, tapi kalau dari pengalaman saudara kakak sih alhamdulillah ditindaklanjuti dengan cepat ya. Cuman di sisi kakak pengen objektif aja, karena kita kan nggak tahu ya, kebetulan yang mengalami kejahatan tersebut saudara kakak itu adalah seorang aparat negara, bisa disebut TNI, tentara. Jadi kebetulan hari itu juga ketika melaporkan itu beberapa jam kemudian TKP-nya didatangi langsung oleh pihak polisian. Gitu. Cuman di sisi lain, pengalaman di sisi lain yang kakak lihat, yang kakak alami di media sosial terutama, baik itu di TV maupun di media sosial lainnya seperti Instagram, TikTok dan lain sebagainya, itu justru banyak masyarakat yang mengeluh akhir-akhir ini karena banyak tindakan-tindakan kriminalitas itu yang dianggap sepele oleh pihak aparat negara seperti kepolisian itu diabaikan. Mungkin kita udah nyebar ya, tidak perlu saya sebutkan detailnya, tapi akhir-akhir ini banyak lah dari pihak aparat sendiri itu yang mengabaikan hal tersebut gitu. Padahal itu sangat penting sekali gitu. Kalau kita ketahui yang polisi itu kan memiliki fungsi melayani, melindungi dan mengayomi, tapi justru masih ada ya oknum-oknum dari kepolisian sendiri yang menganggap hal itu remeh, seperti halnya kecut-kecut
pencurian, bahkan kemarin ada kasus pelecehan, ya kan, Iya. kasus pemerkosaan itu dianggap seperti sepele gitu loh. Oke, baik. Walaupun mungkin ya kita nggak tahu ya, mungkin itu memang murni kesalahan dari korbannya sendiri atau apa, tapi kan di sisi lain seharusnya pihak kepolisian itu tidak mandang bulu apapun kasusnya, seperti itu harus ditindaklanjuti semua pelaporan, harusnya seperti itu sih Oke, baik, yang benar. Oke, baik. Jadi menurut kakak dan dilihat dari pengalaman salah satu keluarga kakak tuh mungkin pelayanan serta tindakan kepolisian itu sudah baik gitu ya kak. Tapi kalau dilihat dari mungkin dari media sosial atau dari ya mungkin berita-berita, mungkin pelayanan kepolisian itu ada yang baik, ada juga yang mungkin kurang gitu ya kak. Iya, Oke. kurang perlu ditingkatkan lagi lah gitu. Oke kak. Belum sempurna. Kak, apa tindakan konkret yang kakak ambil untuk memperkuat keamanan lingkungan sekitar dari sebuah kasus kriminalitas, terutama untuk kakak sendiri? Oke, seperti yang kakak sudah katakan tadi ya, bahwa kita dari pengalaman pribadi harus lebih teliti lagi, lebih waspada lagi. Jangan memberikan kesempatan dalam bentuk apapun itu pada orang-orang tidak bertanggung jawab, gitu. Supaya orang-orang tadi yang ingin berbuat kejahatan terhadap kita itu bisa kita waspadai, bisa kita cegah, gitu. Contohnya saat kita mengendarai motor, kita parkir tempat yang paling aman, jangan parkir liar. Mau masuk kunci, pakai kunci pengaman, kunci double, masuk double pengaman. Sudah ada dari pabrikannya ya kita kasih tambahan kunci pengaman lagi. Seperti itu yang pertama dari motor. Yang kedua, kriminalitas kita kan banyak ya di malam hari itu kan, seperti begal dan lain sebagainya, rampokan dan lain itu kita harus waspadai diri. Jangan sampai kalau memang tidak penting amat ya jangan keluar malam-malam. Kalau memang kita mau pulang kerja atau mau kemana ya kita harus ada pendampingan. Dan kita harus tahu tujuan kita, tempatnya aman, nggak harus tahu situasi lah. Jangan sampai kesempatan itu mempengaruhi kita gitu loh. Seperti itu. Jadi kita harus lebih waspada lagi, harus protek diri, kita harus sadar diri gitu. Dan dimulai dari kitanya sendiri. Oke, baik kak. Berarti salah satu tindakan konkret yang kakak ambil untuk memperkuat keamanan, mungkin tadi sudah kakak sebutkan, mungkin salah satunya adalah lebih aware ke diri sendiri ya kak, lebih aware sama keamanan sekitar gitu. Oke, baik kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Menurut kakak bagaimana sih respon masyarakat apabila daerah lingkungan tempat tinggalnya terjadi sebuah kasus kriminalitas? Menurut kakak sih perlu adanya sistem keamanan lingkungan ya. Dimulai dari rumah sendiri, pribadi, dari kepala keluarga sendiri, yang kedua dari RT, itu tempat baru ke tingkat berikutnya. Tapi sistem keamanan harus ditingkatkan lagi dan harus diperbaiki lebih baik lagi. Gitu. Oke kak, baik. Berarti menurut kakak respon masyarakat itu harus lebih meningkatkan keamanan masing-masing gitu ya kak, dimulai dari rumahnya masing-masing gitu. Oke, baik kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana menurut kakak solusi dalam meningkatkan keamanan terhadap sebuah kasus kriminalitas yang ada di lingkungan sekitar? Ya seperti kakak ungkapkan tadi ya, harus meningkatkan sistem lingkungan minimal dari kakaknya sendiri, kepala keluarga sendiri, dari rumah masing-masing. Yang kedua dari tingkat RT, seperti nanti contohnya nih, mengadakan sistem keamanan lingkungan. Itu perlu. Akhir-akhir ini kan banyak ya, terutama di masyarakat perkotaan tuh yang sudah jarang mengadakan sistem seperti itu. Gitu. Beda dengan malah justru yang paling bagus itu di perkampungan. Perkampungan itu kalau kakak lihat masih ada itu sistem kayak gitu, sistem gotong royong kan, ibaratnya. Cuma di perkotaan kita tak tahu ya, masing-masing kakak itu mungkin sibuk bekerja, udah pulang larut malam. Nah, kalau memang seperti itu kejadiannya, masing-masing warga tidak bisa memberikan sistem keamanan lingkungan, masa bisa melakukan dengan cara lain, yaitu membantu atau memperkerjakan pihak ketiga, seperti contohnya satpam. Di komplek-komplek kan ada satpam lingkungan ya. Nah itu seperti itu. Yang kedua apa? Meningkatkan sistem lingkungan seperti siskamling. Yang kedua adalah CCTV, pemasang CCTV itu sangat berguna. Gitu. Jadi itu berarti buat modal atau bukti. Nah, buat bukti kalau kita mau mengadukan suatu permasalahan hukum seperti kriminalitas. Jadi itu penting sekali. Gitu. Jadi meningkatkan sistem keamanan lingkungan seperti siskamling. Yang kedua adalah pemasangan CCTV di masing-masing titik yang dianggap rawan di suatu tempat atau lingkungan. Oke, baik kak. Jadi mungkin salah satu solusinya tadi lebih memperkuat hubungan masyarakat ya kak, adanya mungkin siskamling, terus mungkin memanfaatkan teknologi. Iya, dengan dipasang CCTV gitu ya kak. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih kak.
media apa yang sering kakak gunakan dalam menerima informasi mengenai kasus kehilangan atau kriminalitas? Media yang kakak gunakan kakak orang TV, jadi media televisi yang pertama atau media konvensional bisa kita sebut ya. Yang kedua media modern saat ini yaitu media sosial seperti berita online, ya kan, media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Seperti itu yang kakak informasi yang kita dapatkan. Oke, berarti kakak lebih dominan menggunakan media sosial gitu ya kak? Betul. Oke, baik kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Dengan adanya banyaknya informasi nih kak yang disebarluaskan melalui media sosial, pendapat kakak bagaimana? Pendapat kakak cukup bagus ya responnya, karena banyak justru sekarang ini oknum-oknum aparat yang mengabaikan tugasnya atau tidak bekerja dengan baik. Dengan adanya berita-berita viral saat ini yang sudah kemarin ditayangkan ya, yang sudah menyebar, itu justru pihak polisian sendiri melakukan tindakan-tindakan konkret gitu. Seperti menindaklanjutin masalah yang tadinya diabaikan jadi akhirnya ditindaklanjutin. Ini kan akhirnya akan menjadikan media sosial itu sebagai apa ya, cybernya polisi secara nggak langsung gitu. Jadi untuk sebagai pengawasan lah gitu, bisa digunakan sebagai itu. Jadi bagus ya adanya media sosial itu ya, kalau kita lihat dari sisi positifnya ya, bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat yang mengalami tindakan kriminalitas. Selain kita wajib itu kita laporkan kepada pihak yang berwajib, di sisi lain sangat penting sekali kita informasikan kepada masyarakat supaya masyarakat yang menonton tersebut itu bisa membantu dalam bentuk apapun itu gitu. Baik. Contohnya di media sosial waktu itu tuh ada kejadian suami melakukan KDRT terhadap istrinya. Itu kan si istri itu kan nggak berani melaporkan suaminya, tapi karena sudah menyebar di media sosial, jadi kan akhirnya polisi berani menindaklanjuti. Karena secara nggak langsung ada bukti berupa rekaman video yang viral, ya kan? Iya. Nah artinya tuh media sosial tuh bisa kita gunakan sebagai juga gitu, barang bukti seperti CCTV lah gitu. Walaupun tidak ada pelapornya, tapi kan ada buktinya. Jadi polisi bisa menindaklanjutin hal tersebut. Bagus sekali ada di media sosial sekarang kalau bisa kita gunakan dengan baik ya, kita maksimal ya. Oke, baik. Jadi pendapat kakak mungkin dengan adanya banyaknya informasi yang disebarluaskan melalui media sosial itu, pendapat kakak cukup bagus gitu ya kak, karena memudahkan juga pihak berwajib dalam menindaklanjuti sebuah kasus gitu ya kak. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih kak. Bagaimana harapan kakak terkait penanganan pelayanan ketika terdapat seseorang yang mengalami kasus kriminalitas? Menurut kakak sih penting adanya aplikasi ya, terutama dari pihak kepolisian sendiri, di mana aplikasi tersebut diharapkan nantinya benar-benar bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat dengan sebaik mungkin. Cuman dengan catatan pihak kepolisian juga harus mensosialisasikan dengan baik juga, supaya masyarakat dari tingkat kota sampai tingkat pedesaan itu bisa menggunakan fasilitas tersebut dengan baik gitu. Dan mempermudah juga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke polsek, tidak perlu jauh-jauh ke Polres, ya kan, ketika ada kejadian tersebut bisa langsung laporkan gitu loh, dan bisa langsung ditindaklanjutin gitu. Jadi penting sekali ya adanya aplikasi dari pihak berwajib seperti kepolisian. Baiknya itu mungkin dari kepolisian itu ada sebuah aplikasi gitu ya kak, mungkin yang bisa lebih membantu masyarakat dalam melaporkan sebuah kasus gitu ya kak, jadi lebih mengefisiensi waktu gitu. Oke, baik kak. Sekiranya sih cukup sih kak jawaban-jawaban kakak yang tadi sudah aku tanyain juga. Sekali lagi aku mau berterima kasih banyak juga ya kak ke Kak Tio udah mau jadi salah satu narsum aku di interview aku kali ini. Oke, baik kak, terima kasih banyak. Selamat malam, selamat melakukan aktivitas kembali. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih atas